Jemaat Tuhan yang terkasih, kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan yang menyapa kita di Minggu Rogate yang tertulis di dalam Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya bacakan untuk kita semua, kita mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikian firman Tuhan. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pribadi seseorang terbentuk dari pengalaman kehidupannya. Menjadi manusia-manusia yang kuat, menjadi manusia-manusia yang tangguh, menjadi manusia-manusia yang tahan banting, yang tahan uji, tentu terbentuk dari pengalaman kehidupannya menghadapi pergumulan, menghadapi kesulitan. Tidak ada nakoda yang hebat yang terbentuk dari ombak-ombak yang kecil. Tentu nakoda yang hebat terbentuk dari dia menghadapi ombak-ombak yang besar di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, karakter seseorang, tahan uji seseorang, kesabaran seseorang, keteguhan seseorang terbentuk dari pergumulannya, terbentuk dari pengalaman-pengalaman kehidupannya. Ombak-ombak kehidupan, penderitaan, pergumulan akan selalu menjadi lawan, akan selalu yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, untuk menghadapi pergumulan itu, untuk menghadapi ombak-ombak kehidupan itu, kita memerlukan yang namanya senjata perang. Itu yang menjadi musuh kita, itu yang menjadi lawan kita selama kita hidup, pergumulan, kesulitan. Jemaat Tuhan yang terkasih, senjata perang kita sebagai orang Kristen dalam menjalani kehidupan ini yang beragam kesulitan, yang beragam penderitaan, dan juga beragam sukacita yang kita terima. Yang menjadi senjata kita adalah doa dan bernyanyi. Itulah menjadi senjata kita menghadapi kesulitan, menghadapi sukacita, yaitu dengan berdoa dan bernyanyi. Penderitaan, cara Tuhan memanggil kita untuk berdoa kepadanya, untuk mengandalkan Dia. Sukacita yang dihadirkan oleh Tuhan juga cara Tuhan memanggil kita untuk memuji-muji namanya, untuk mensyukuri atas sukacita yang kita terima di dalam kehidupan kita. Berdoa dan bernyanyi, bentuk iman yang terlihat. Ketika seseorang berdoa, ketika kita bernyanyi, itu adalah bentuk atau ekspresi dari iman kita yang terlihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hidup orang Kristen tidak bisa terlepas dari namanya yang berdoa dan bernyanyi. Dimanapun, kapanpun akan selalu kita diikuti, kita dipenuhi dengan aktivitas berdoa dan bernyanyi. Jika ada orang Kristen mengatakan tidak berdoa, tidak memerlukan berdoa, tidak memerlukan bernyanyi, spiritualitasnya mati, kehidupannya mati. Oleh karena itu dikatakan Martin Luther, doa adalah nafas kehidupan manusia. Jika manusia membutuhkan nafas kehidupan untuk hidup, maka manusia secara spiritualitasnya juga memerlukan doa supaya imannya hidup, spiritualitasnya hidup dan bertumbuh. Bapak Ibu Saudara sudah terkasih, dengan berdoa, dengan bernyanyi, kita mempercayai ada kuasa yang lebih kuat di luar diri kita, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Secara garis besarnya, surat Yakobus menekankan tentang kuasa iman yang begitu besar terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Banyak hal yang berbeda, banyak hal yang bisa kita rasakan berbeda, cara pandang kita yang berbeda jika kita menggunakan iman menjalani kehidupan ini. Seperti yang tertulis di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8. Cara memandang penderitaan itu sebagai orang yang beriman berbeda dengan cara pandang orang yang tidak beriman memandang apa itu penderitaan. Kalau kita membaca di Yakobus 1 ayat 2 sampai 8 dikatakan, berbahagialah engkau menderita, karena melalui penderitaan itu akan lahir ketekunan dan itu akan menyempurnakan iman. Ternyata penderitaan dari sudut pandang iman kita, penderitaan itu untuk menyempurnakan, untuk memurnikan kualitas kehidupan kita. Tetapi jika ada orang yang dalam penderitaan yang tidak menggunakan sudut pandang iman, tentu bisa dikatakan penderitaan itu menghancurkan. Penderitaan itu seolah-olah adalah hukuman daripada Tuhan. Tetapi setiap apa yang kita lihat dari sudut pandang iman akan berbeda. Penderitaan adalah kebahagiaan yang menghasilkan ketekunan dan menyempurnakan. Seperti yang kami katakan tadi, Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak akan ada yang terbentuk kualitas kehidupannya yang terbaik jika tidak melewati proses kesulitan, tidak melewati proses pergumulan. Nakoda, supir yang profesional, pasti karena dia sangat banyak mengalami namanya perjalanan-perjalanan yang berbatu-batu, yang berbelok-belok, yang banyak tantangannya. Jika mulus-mulus saja kehidupan kita, kita tidak akan mengetahui seberapa besar, seberapa bagus kualitas kehidupan kita. Oleh karena itu dikatakan sebagai orang Kristen yang memandang penderitaan itu adalah vitamin. Penderitaan bagi orang Kristen adalah vitamin bagi imannya, vitamin untuk menguatkan imannya. Seperti tubuh kita yang membutuhkan vitamin, juga roh kita, iman kita membutuhkan vitamin, yaitu melalui penderitaan karena iman. Bukan penderitaan karena kesilapan, bukan penderitaan karena kesalahan yang kita sengaja. Jemaat Tuhan yang terkasih, jika kita bacakan juga di dalam pasal 2 ayat 14 sampai 26. Iman harus bersamaan, harus beriringan dengan perbuatan. Secara garis besar, tentang imanlah yang diceritakan, yang disampaikan di dalam surat Yakobus. Sangat besar dampak dari iman itu terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan tanpa iman adalah ateis, ataupun bisa dikatakan tidak sikap orang Kristen. Oleh karena itu iman harus beriringan, harus bersamaan dengan perbuatan. Jemaat Tuhan yang terkasih, hidup kita sebagai orang Kristen bukan berlomba untuk siapa menjadi pemenang. Tetapi hidup orang Kristen adalah berlomba siapa yang paling tahan uji, siapa yang paling bertahan, yang paling berjuang menghadapi sulitnya kehidupan, menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dalam kehidupan kita ini. Bersabar, bertekun, bertahan, berjuang menggunakan senjata perang yang telah Allah sediakan kepada kita, yaitu berdoa dan bernyanyi. Di ayat yang ke-13 seperti yang telah kita bacakan tadi, jika ada yang menderita, berdoalah. Jika ada yang bersuka cita, bernyanyilah. Bukankah ini sikap yang sudah wajar untuk kita lakukan amanginang? Somalna memang mau di bagasan paruh kilon martangiang tuh. Somalna mau di bagasan lasmiroha kita, pasti kita lebih semangat untuk bernyanyi. Bolehkah kita putar, kita balikkan? Ketika menderita bernyanyi, ketika bersuka cita berdoa. Nah boido, alai umaul doa manginangake. Tiki di bagasan paruh kilon mared dehita. Maul do, maul. Jadi di ayat ke-13 ini adalah sikap yang sudah sewajarnya untuk orang Kristen lakukan. Ketika menderita, berdoalah. Ketika bersuka cita, bernyanyilah. Bagaimana jika kita katakan, ketika aku menderita bernyanyi, ketika aku bersuka cita, aku berdoa. Tentu suatu kesulitan yang besar bagi kita ketika kita di dalam penderitaan bernyanyi. Tetapi kita di sini diajak melakukan hal yang sewajarnya.
hal yang pada umumnya dope na dipangido tuhita na ikon ta ulahon di parngeluata. Menderita, berdoa, bersukacita, bernyanyi. Tetapi di zaman sekarang bahkan di dalam sukacita, di dalam penderitaan pun tidak ada nyanyian dan tidak ada doa. Bagaimana Amang dan Inang ketika menghadapi penderitaan? Apakah langsung berdoa? Ataukah langsung mencari teman untuk bercerita? Atau langsung mengangguhi, marsak? Ataukah kita juga ketika menerima sukacita, kita tidak memuji Tuhan tetapi memuji-muji diri kita? Alani gogok kudo, alani habis tarak kudo. Apakah kita seperti itu? Mulo adong na marede di bagasan paru kilon rata dok pedo, nang stres doi, nang sega doi, nung ngasong ni macai, lungun macai marsak, macai borat. Na di depan na alay buhi marede anak nang sega namay. Pasti adong songoni hita. Tetapi kita diajak di sini melakukan hal yang sewajarnya, hal yang pada umumnya bisa dilakukan oleh manusia. Unang lupa martangi yang mulai di bagasan paru kilon. Unang lupa memuji-muji Tuhani mulai di bagasan las niroha. Kekebalan seseorang menghadapi ombak-ombak kehidupan tergantung pada caranya, pada sikapnya bagaimana dia menghadapi itu. Kita bisa kebal, kita bisa kuat tergantung bagaimana sikap dan cara kita menghadapi ombak-ombak kehidupan. Di sukun matuhita manginang, tabudo pakilalon muna molodung martangiak kamu. Tabudo manang marsa dope. Nunga tangis-tangis martangiak. Amin. Aletong dope marsa manang nunga lubang pakilalon muna. Cara penyembuhan bagi orang Kristen atau dikatakan kalau zaman sekarang healing tidak harus keluar jalan-jalan. Healing di dalam orang Kristen berdoa tanpa budget, tanpa biaya. Kan hidup karena manginang mulai di bagasan gudang pikiran pojok nadi roha. Apalah yang harus dilakukan untuk menyembuhkan ini? Ayo healing, jalan-jalan, refreshing. Tetapi kita diajak di sini untuk penyembuhan hati kita, untuk penyembuhan kehidupan kita. Berdoalah kepada Tuhan. Berdoa menjadi hubungan personal antara aku dengan Tuhanku. Itu yang diajak kepada kita. Ketenangan, kelegaan, kekuatan baru untuk memikul pergumulan itu kita terima melalui doa. Memang doa menjadi kekuatan kita. Ketika kita berdoa bukan berarti masalah langsung hilang, karena memang doa bukanlah mantra atau bim salabim. Tetapi dengan berdoa kita bisa melihat apa yang harus kita lakukan di dalam kebenaran Roh Kudus. Kelegaan dan ketenangan dan kekuatan yang kita terima dari berdoa. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa juga berkuasa menyembuhkan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-14. Berdoa berkuasa untuk menyembuhkan. Molo di bagasan parsahitok kita, martangiak kita. Pasu-pasu matuan, obat nang panganon asa mapakorkon ahipaso amalumon Tuhan. Kita berdoa ketika kita di dalam penderitaan dan juga di dalam keadaan yang sakit. Menderita, sakit, marsak, tangiang naima dalan. Yang artinya manginang, segala aspek kehidupan ini selalu kaitkan dengan doa. Kita melihat di Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Di ayat yang ke-13 tentang doakanlah dirimu jika engkau menderita, mengenai diri sendiri pribadi. Dan ayat yang ke-14 tentang doakan orang lain dan jadilah pendoa-pendoa bagi orang lain. Dan juga siaplah untuk didoakan oleh orang lain. Dan juga yang dikatakan di ayat yang ke-16 tentang doa berkomunitas, doa persekutuan. Kita diajak pertama sekali mendoakan diri kita. Baru orang-orang terdekat, baru ke lingkup yang lebih besar. Makanya ada orang bijak yang mengartikan arti lipat tangan ini amang inang. Ahadulapatan na buasa songonon
Ada yang mengatakan berdoa seperti ini, jempol ini menunjukkan doakanlah dirimu sendiri dulu dan doakan orang-orang terdekatmu. Kemudian telunjuk, doakanlah para pendidik, para hamba-hamba Tuhan, para dokter. Yang kemudian jari tengah, doakanlah para pemimpin, para pemangku-pemangku jabatan. Dan jari manis, jari yang paling lemah, itu melambangkan tentang doakanlah orang-orang yang lemah, janda, yatim piatu, anak terlantar, orang-orang yang dipinggirkan secara struktur sosial. Jari kelingking menunjukkan mintalah semua itu di dalam kerendahan hati. Ada yang mengatakan seperti itu, tergantung kita bagaimana. Tetapi kita diajak doakan dirimu dan orang terdekatmu terlebih dahulu. Doakan para pendidik, para dokter, para hamba-hamba Tuhan, para pengajar. Doakan para pemimpinmu, pemangku-pemangku jabatan. Doakan orang-orang yang lemah. Dan mintalah semuanya itu di dalam kerendahan hatimu. Seperti doa Bapa kami, kehendak mulai yang jadi di dalam kehidupanmu.